Undang Kutara Manawa, khususnya bab 12 mengenai para dara, yaitu undang-undang tentang asusila ataupun pelecehan seksual kalau zaman sekarang. Jadi itu sudah ada dari zaman Majapahit. Ini undang-undang oleh para istri-istri bangsawan Majapahit. Jika sang suami mau bepergian berperang atau berpergian keluar rumah, itu sang istri dipakaikan celana dalam anti selingkuh ini dan ada gemboknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur semua wong kuno channel. Ternyata celana dalam anti selingkuh itu memang benar adanya, bukan lelucon. Memang banyak sekali beredaran di internet tentang celana dalam yang terbuat dari seng dan ada gemboknya, dan itu dibuat lelucon. Padahal sebenarnya itu memang benar adanya. Dari zaman dahulu, zaman kerajaan Majapahit itu sudah ada celana dalam anti selingkuh ini yang disebut badung. Jadi ini pernah ditemukan sebuah celana dalam yang terbuat dari logam emas, ditemukan di daerah Madiun dan sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Jadi badung ini atau celana dalam anti selingkuh ini memang zaman kerajaan Majapahit dulu itu dipakai oleh para istri-istri bangsawan Majapahit. Jika sang suami mau bepergian berperang atau berpergian keluar rumah, itu sang istri dipakaikan celana dalam anti selingkuh ini dan ada gemboknya. Kunci gembok tersebut dibawa oleh sang suami ketika berpergian. Nah, ini mungkin banyak yang berpikiran, ini kalau ditinggal suaminya pergi jauh lama, ini bagaimana cara buang air kecil atau BAB-nya. Ini belum dijelaskan secara rinci, namun saya pernah membaca bahwasannya ada lubang khusus katanya untuk buang air kecil. Dan badung ini juga sangat mewah sekali. Selain terbuat dari emas, ada ukiran Sri Tanjung yang menceritakan tentang kisah Sri Tanjung, yaitu wanita suci yang dituduh oleh suaminya berselingkuh. Banyak kisah-kisah Sri Tanjung di relief-relief candi. Jadi kini kita fokus ke celana dalam anti selingkuh ini, guys. Menurut sejarahnya, badung atau celana dalam ini ada pada masa Prabu Hayam Wuruk. Jadi abad 13-14, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, badung atau celana dalam ini sudah ada. Bahkan ada undang-undang Kutara Manawa, khususnya bab 12 mengenai para dara, yaitu undang-undang tentang asusila ataupun pelecehan seksual kalau zaman sekarang. Jadi itu sudah ada dari zaman Majapahit dulu. Ini undang-undangnya itu mengenai pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, itu sudah ada zaman Majapahit. Bahkan hukumannya selain denda berupa uang, itu bisa hukuman mati, tergantung dari berat kejahatan asusila orang tersebut. Selain wanita dilindungi oleh undang-undang tersebut, ada juga itu tadi badung, celana dalam anti selingkuh. Namun ini khusus untuk para bangsawan-bangsawan Majapahit, karena memang zaman dulu itu emas itu mudah didapatkan mungkin di sini itu.
Sampai-sampai celana dalam pun terbuat dari emas dan ada gemboknya. Bisa nanti di-share dicari di Google Badung celana dalam anti selingkuh kalau tidak percaya. Yang membuat saya kepikiran itu memang bagaimana cara untuk buang air kecil dan BAB waktu sang suami pergi berperang atau pergi jauh dari rumah. Ini belum menemukan secara rinci saya mengenai hal tersebut. Namun untuk badung atau celana dalam anti selingkuh ini memang benar adanya. Dan sekarang barang tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta. Kerajaan Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk. Selain ditemukan di Madiun itu ada juga di sebuah museum, saya lupa namanya, cuma memang ada. Zaman sekarang mungkin ini pakai seng itu yang buat lelucon itu, guys. Ini ulasan singkat mengenai celana dalam anti selingkuh yang memang ada pada zaman kerajaan Majapahit. Terima kasih untuk para subscriber semuanya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sambung persaudaraan, tinggalkan perselisihan, jalin persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.